Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijul dengan NIM 210301502116, kelas PJKRG. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Industri Olahraga. Analisis industri olahraga. Analisis diambil dari bahasa Yunani, yaitu analusis, yang artinya melepaskan. Analisis adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamati suatu objek dengan detail dan rinci dengan cara melepaskan, menguraikan atau memisahkan antar setiap komponen penyusun objek tersebut untuk dipelajari dan dikaji lebih lanjut. Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Analisis industri olahraga. Beberapa ahli pernah menjelaskan mengenai arti analisis yang dikutip dalam, yaitu 1. Komarudin. Analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu. 2. Wiradi. Analisis merupakan aktivitas yang memuat kegiatan memilih, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. 3. Dwi Prastowo Darminto. Analisis adalah menguraikan suatu pokok atas berbagai bagainya dan penilaian bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman. 4. Syahrul. Analisis adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap kondisi, pos-pos atau ayat-ayat yang terkait dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. 5. Rifka Julianti. Analisis adalah aktivitas penguraian pada pokok atas berbagai bagainya dan penilaian bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 6. Muhammad Afdi Nizar. Analisis adalah evaluasi mengenai kondisi dari ayat-ayat yang berhubungan dengan akuntansi dan alasan yang memungkinkan sebuah perbedaan akan muncul. 7. Robert Schreiter. Analisis adalah membaca teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis dan pesan-pesan yang disampaikan. Analisis industri olahraga. Agdon 2007 menyatakan hubungan antara strike weaknesses, opportunities, dan trade dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut. 1. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah faktor internal yang ada di dalam institusi yang bisa digunakan untuk menggerakkan institusi ke depan. Kekuatan akan menjadi keuntungan bagi suatu institusi jika kekuatan tersebut terkait dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, apakah kekuatan itu dibutuhkan atau bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Jika pada institusi lain terdapat kekuatan yang memiliki kompetensi inti yang sama, maka kekuatan harus diukur dari berbagai kekuatan relatif suatu institusi tersebut dibandingkan dengan institusi lain. 2. Peluang dan ancaman. Peluang adalah faktor yang didapatkan dengan membandingkan analisis internal yang dilakukan di suatu institusi dengan analisis internal dari
kompetitor lain sebagaimana kekuatan peluang juga harus diranking berdasarkan keberhasilannya, sehingga tidak semua peluang harus dicapai dalam target dan strategi institusi. Peluang dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan, yaitu A. Low, memiliki daya tarik dan manfaat yang kecil dan peluang pencapaiannya juga kecil. B. Moderate, memiliki daya tarik dan manfaat yang besar, namun peluang pencapaian kecil atau sebaliknya. C. Best, memiliki daya tarik dan manfaat yang tinggi, serta peluang tercapainya besar. Kekuatan industri olahraga. Kekuatan dapat digunakan suatu perusahaan agar tetap terus bersaing dalam suatu usaha. Industri olahraga di Indonesia memiliki beberapa poin kekuatan yang bisa dijadikan persaingan dengan industri olahraga di negara-negara yang lain. Kekuatan yang ada dalam industri olahraga di Indonesia diantaranya yaitu 1. Adanya payung hukum keolahragaan. Payung hukum pengembangan keolahragaan Indonesia, salah satunya terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) atau Nomor 3 Tahun 2005 tentang Industri Olahraga. Dengan adanya pengaturan payung hukum dalam Undang-Undang SKN tersebut diharapkan dapat memperbesar kesempatan untuk mengembangkan industri olahraga di Indonesia. 2. Perkembangan industri olahraga nasional. Industri olahraga sedang dalam tahap permulaan dan akan terus berkembang, mulai dari klub olahraga, peralatan dan perlengkapan olahraga, usaha kecil dan menengah bidang olahraga, yang sedang berkembang event olahraga baik nasional maupun internasional, sarana prasarana kelas internasional yang semakin banyak di setiap wilayah Indonesia, yang semuanya itu merupakan kekuatan penting dalam menopang industri olahraga nasional. 3. Kualitas produk yang memadai. Kualitas produk olahraga Indonesia sangat memadai dikarenakan potensi sumber daya alam yang luas sehingga bahan-bahan untuk memproduksi mudah didapat dan cukup memadai. Bahkan bahan-bahan olahraga di Indonesia juga dilirik oleh negara lain, sehingga kualitas produk di dalam negeri tidak kalah dengan kualitas produk olahraga di luar negeri. 4. Harga yang terjangkau. Harga produk industri olahraga di dalam negeri tidak terlalu mahal, masih bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah, karena masih banyak di daerah-daerah yang menekuni industri kecil yang bergerak dalam bidang olahraga. 5. Adanya pendidikan keolahragaan dan klub olahraga. Banyaknya jumlah pendidikan keolahragaan merupakan kekuatan dalam membangun sebuah industri olahraga nasional. Klub olahraga yang banyak di berbagai wilayah Indonesia merupakan kekuatan besar dalam olahraga nasional. Klub olahraga merupakan produsen sekaligus konsumen dari industri olahraga. Kelemahan industri olahraga. Selain memiliki kekuatan, industri olahraga Indonesia juga memiliki kelemahan. Terlepas dari kelemahan-kelemahan tersebut, pengembangan industri olahraga tetaplah terus diupayakan untuk lebih mudah pelaksanaan fungsi manajemen dalam menghadapi perubahan. Beberapa kelemahan dalam pengembangan industri olahraga di Indonesia tersebut diantaranya 1. Modal terbatas. 2. Rendahnya kualitas SDM. 4. Merek masih kurang dikenal. 4. Belum ada sistem penghargaan terhadap pelaku industri olahraga. Peluang industri olahraga. Peluang merupakan salah satu aspek yang mencakup lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memajukan atau mengembangkan perusahaan. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Situasi penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatkan hubungan antar perubahan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi sebuah industri olahraga. Beberapa peluang yang ada di dalam industri olahraga di Indonesia diantaranya yaitu 1. Meningkatkan kesadaran olahraga di masyarakat. 2. Peluang ekspor dan negara-negara mulai berkembang. 3. Olahraga sebagai peningkatan produktivitas. 4. Peluang bisnis di bidang olahraga. 5. Pariwisata sebagai komoditas unggul Indonesia. Potensi kolaborasi antara olahraga dengan budaya. 7. Reputasi cabang olahraga yang sudah mendunia. Ancaman industri olahraga. Ancaman merupakan situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman bisa disebut sebagai pengganggu utama bagi sebuah perusahaan. Beberapa ancaman yang terdapat dalam perkembangan industri olahraga di Indonesia diantaranya yaitu 1. Produk mudah dibuat oleh pesaing lain.
Adanya perkembangan internet dan teknologi pembuatan produk yang serupa lebih mudah dilakukan. Bersaing artinya bisnis atau produk sama atau mirip dengan bisnis atau produk dengan yang lain. 2. Persaingan merek. Persaingan merek terjadi jika suatu perusahaan menganggap para pesaing dari perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang serupa pada pelanggan yang sama dengan harga yang sama. Kehancuran merek akan terjadi oleh kehancurannya industri karena serangan dari industri lain. Merek dapat membantu meyakinkan konsumen untuk mendapatkan kualitas yang konsisten dari sebuah produk. 3. Kurang profesionalisme dalam pengolahan olahraga. Olahraga di Indonesia semakin hari semakin menarik untuk diamati, tetapi prestasi atlet-atlet dalam setiap kaca pertandingan internasional menunjukkan semakin buruknya sistem pembinaan olahraga Indonesia. Antusiasme dunia usaha dalam mengomersialkan produknya melalui event olahraga menyebabkan semangat juga atlet semakin menurun. Hal ini menyebabkan inkonsistensinya pembinaan baik dan dari pelaku olahraga maupun pejabat pemerintah beserta kebijakannya dalam menerjemahkan nilai-nilai keolahragaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.